Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat Islam, serta limpahan karunia dan rahmatnya sehingga kita bisa hadir dan bertemu di sini walaupun dalam keadaan online atau secara tidak langsung. Tak lupa, sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, kerabatnya, serta para sahabatnya. Yang terhormat, Al-Ustadz Kamaluddin Siregar sebagai guru agama Islam beserta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan pidato mengenai kajian Al-Quran dan Hadis tentang berpikir kritis, objektif, dan seimbang. Berpikir kritis adalah suatu perilaku dan sikap yang pada dasarnya berdasarkan dengan data serta fakta yang sah atau valid dan dibarengi dengan argumen atau pendapat yang akurat. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzi yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar, yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring, dan memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari siksa api neraka. Dari ayat tersebut, kita bisa memetik makna dan kandungan di dalamnya, diantaranya yaitu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tersebar adalah adanya alam semesta ini. Hal ini dapat dipahami oleh orang-orang yang memiliki akal sehat dan nurani yang disebut ulil albab. Ulil albab sendiri yaitu hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu mengisi setiap waktunya untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apapun, dan selalu menggunakan akal pikirannya sehingga menghasilkan maslahat untuk orang banyak. Ulil albab juga melakukan pemikiran kritis, objektif, dan seimbang terhadap segala sesuatu atau problematika yang muncul. Ayat tersebut juga berisi tentang keteraturan, pergantian siang dan malam. Bukan pergantian biasa saja yang tanpa adanya tujuan atau faedah, karena keteraturan pergantian siang dan malam hanya dapat karena keteraturan pergantian siang dan malam adalah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membutuhkan akal untuk memikirkannya. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki manfaat. Tidak ada satupun dari mereka yang diciptakan sia-sia. Kita sebagai manusia harus berpikir kritis dan objektif dalam menghadapi setiap problematika yang ada. Karena dengan berpikir kritis dan objektif, kita mampu menemukan makna lain dari suatu problematika. Misalnya kita sedang belajar memahami Al-Quran, kemudian kita menemukan suatu fenomena alam yang sesuai dengan apa yang dikatakan Al-Quran, maka kita akan menelaah fenomena alam tersebut secara lebih dalam. Dalam menelaah fenomena alam itu, kita harus dapat berpikir kritis dan objektif, sehingga kita bisa mendapatkan fakta dan manfaat baru dari fenomena alam tersebut. Saat menelaah fenomena alam tersebut, pasti kita akan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta. Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya saat kita sedang terpuruk saja,
Tapi kita juga harus senantiasa mengingatnya dalam kondisi senang maupun susah, kaya maupun miskin, suka maupun duka. Karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu setia bersama kita, bukan sahabat, orang tua, ataupun kerabat. Hadirin yang berbahagia, banyak sekali manfaat yang dapat kita ambil, yang dapat kita petik jika kita terus berpikir kritis dan objektif. Di antaranya yaitu, kita dapat memahami makna-makna yang tersembunyi di balik penciptaan alam semesta dan fenomenanya yang terjadi. Dan kita juga semakin tertantang untuk melakukan penelitian terhadap fenomena alam yang sedang terjadi. Dan juga kita dapat mampu mengungkapkan lebih banyak makna, faedah atau manfaat yang terkandung di balik penciptaan alam semesta dan problematikanya yang muncul. Kita juga semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah berupa akal sehat dan juga keyakinan kita tentang adanya hari pembalasan terus bertambah. Kita juga akan selalu bersemangat untuk beramal soleh sebagai bekal di akhirat kelak. Baiklah, saya rasa cukup sampai di sini pidato agama Islam tentang kajian Al-Quran dan hadis tentang cara berpikir kritis, objektif, dan seimbang. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kata demi kata sudah saya lontarkan, kalimat demi kalimat sudah saya sampaikan. Kekurangan barang tentu, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhirul kalam saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.